Dari Solo sampai ke Aceh sampai balik lagi cuma 6.500 kilometer saya jalan darat, bukan naik pesawat gitu loh. 4 tahun keliling Indonesia tanpa pulang. Pak Didi, hari ini saya pengen ngebahas sama Pak Didi tentang breakthrough terbaru Pak Didi, yaitu Ya. berhasil menurunkan 20 kilogram dalam 5 bulan. Selamat siang Pak Didik, senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabarnya? Selamat siang, salam dahsyat. Senang ketemu dengan Mr. Hero pada siang hari ini. Ini saya pengen perkenalkan Pak Didik. Ini saya sudah ketemu sejak lama sekali waktu kita ketemu dulu di Palangkaraya. Dan beliau udah Palangkaraya sejak ya. di Palangkaraya. Dan saya udah tahu Ya. dia orang kayaknya bakal dahsyat ini. Soalnya buntutin terus ya. Belajar tuh kan belajar kelas berat. Dan Pak Didik ini adalah peraih rekor muri untuk peserta seminar digital terbanyak ya Pak Didik ya. Bener ya? Yes, alhamdulillah. Jadi ketika saya dulu menyelenggarakan seminar Pak Tung di Palangkaraya, saya berpikir sederhana. Nah, Kalau Pak Tung bisa, saya harus bisa. Udah. Jadi saya ngekor terus. Jadi begitu Pak Tung seminar dimanapun, udah saya ikutin terus, saya ikutin dan saya belajar. Ya, dan saya tetap bayar. Ikuti seminar Pak Tung, saya tetap bayar, ngikutin, ngekor, perhatiin seluk-beluk Pak Tung, sepak terjang Pak Tung, semua saya pelajarin detail. Akhirnya saya lakukan. Ya, dan alhamdulillah Pak Tung menyampaikan guru kencing berdiri, murid kencing lunjak-lunjak. Saya dikit. Setiap minggu seminar 5.000 peserta. setiap minggu 5.000 peserta, luar biasa. Emang benar muridnya lunjak-lunjak. Ini udah 3 tahun. Ini udah 3 tahun. Udah 3 tahun? Sudah 3 tahun, setiap minggu tidak pernah off, kecuali hari raya doang. Dahsyat. Dan itu Ya. udah keliling Indonesia, setahu saya keliling Indonesia sampai kemana-mana dulu ya sebelum masa pandemi ya. Dulu saya keliling Indonesia. Hmm. Ya, jadi saya pernah seminar di Lampung, saya pernah seminar di Aceh, saya pernah seminar di Merauke, saya pernah seminar di Sorong, saya pernah seminar di Kupang, di Manado, saya pernah. Ya, terus kemudian setelah pandemi di Zoom. Ya, dulu waktu di hotel-hotel peserta seminar saya rata-rata 2.000, 3.000 setiap minggu. Setiap minggu, konsisten ya. Dan sekarang Ya. sejak pandemi di saat orang makin sepi, Pak Didi justru malah jadi 5.000, malah tambah banyak. Iya, karena di Zoom kan enak. Peserta saya bisa dari seluruh Indonesia, bahkan saya bersyukur, alhamdulillah hari ini peserta seminar saya bisa dari Abu Dhabi, dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari New York kemarin, gitu, dari Arab Saudi, wah dari luar negeri, Turki kemarin ikut juga. Seluruh dunia sekarang peserta seminarnya. Ya. Setiap minggu. Ya, minggu kemarin 6.000 malah. Minggu kemarin 6.000. Luar Ya, jadi biasa. setiap hari Minggu saya seminar dan saya tidak punya panitia. Nggak punya panitia? Ya, maksudnya seminar itu saya selenggarakan sendiri, tanpa MC, tanpa petugas, ya sudah pokoknya saya buka sendiri, nutup sendiri gitu. Memang, ya, jadi nggak ada yang protokolernya, nggak ada yang bawain acara, nggak ada. Jadi benar-benar saya jalankan semua sendiri. Ini adalah kekuatan digital. Ya, jadi digitalisasi bisa mengubah segalanya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dulunya saya sekali seminar itu butuhin pasukan beberapa orang untuk absensi sendiri, untuk petugas dokumentasi sendiri. Nah, begitu ada digitalisasi sekarang online di Zoom, ini virtual meeting, itu justru saya nggak butuh pasukan sama sekali gitu kan. Satu sisi, wah Pak Didi sekarang sombong, egois, nggak perlu siapa-siapa. Loh, bukan nggak perlu siapa-siapa, memang semuanya udah selesai kok. Jadi bukan kita nggak mau pakai orang gitu ya, bukan nggak mau pakai orang, tapi keadaan yang membuat itu terjadi gitu loh. Ya, untuk apa lagi gitu loh. Absen sudah digital, untuk ini notifikasi sudah digital, sertifikat saya digital semua. Jadi selesai seminar dapat sertifikat dan otomatis. Absensi otomatis. Iya, pengingat reminder otomatis, pembayaran otomatis, semuanya otomatis. Ya, tidak ada sentuhan tangan manusia untuk menyelenggarakan seminarnya. Luar biasa. Jadi Pak Didi ini memang dalam hidupnya itu begitu banyak breakthrough ya. Kalau saya amati dulu dari masa masih miskin banget, Pak ditinggal sama ayah sejak kecil, habis itu juga pakai motor ayah untuk buka toko komputer, jadi toko komputer terbesar gitu kan ya. Habis itu nekat tutup toko komputernya, habis itu jadi agen asuransi, itu pun dalam waktu sangat singkat sudah dengan sangat cepat naik pangkat sampai agensi dari begitu luar biasa. Dan bahkan sekarang bikin seminar digital pun luar biasa breakthrough-nya. Ya,
pantang bagi saya untuk menjadi orang biasa-biasa saja. Ya, jadi dulu ketika saya bikin toko komputer, alhamdulillah toko komputer saya terbesar di Kalimantan Tengah, se-Kalimantan Tengah. Terus kemudian saya bilang bisnis saya harus lebih besar lagi. Kalau cuma Kalimantan Tengah, Didik, bukan waktunya lagi kamu cuma terbesar satu kota, satu provinsi. Udah lewat. Akhirnya saya jalankan insurans waktu itu terbesar se-Kalimantan. Ya, bukan Kalimantan Tengah, tapi terbesar se-Kalimantan. Kemudian saya menghukum diri saya lagi. Didik, kamu harus lebih besar lagi gitu kan. Akhirnya saya hijrah pindah ke Solo. Nah, pindah ke Solo ini akhirnya saya breakthrough bisnis saya rubah semua bisnis saya, dan Didik, kamu sekarang harus number one di Indonesia gitu loh. Menemukan bisnis apa yang nomor satu di Indonesia. Nah, akhirnya saya mulai dari seminar kan, saya belajar dari guru saya Pak Tung. Pak Tung bermula dari seminar. Di seminar boleh dibilang nggak ada duit. Ya, tetapi dari seminar itu kita kenal banyak orang, kita dikenal banyak orang, kita punya banyak partner, kita punya banyak relasi. Dari situlah akhirnya muncul ide bisnis baru gitu. Ya, jadi secara langsung seminar sih, ya alhamdulillah tetap ada uang gitu ya, sebulan 400-500 juta dari seminar saya dapat. Cuman setelah itu sebenarnya duit utamanya bukan di seminarnya, tetapi justru afternya gitu. Afternya, betul. Ya, sebagai contoh hari ini saya tahun 2020 saja itu punya alumni 400.000. Ya, 400.000 alumni setahun. Ya, nah 400.000 alumni itu mereka kenal saya, mereka tahu siapa saya tahu kontaknya, kemudian mereka pernah ikut seminar saya, kita kenal lah gitu ya, kenal dengan mereka gitu kan. Jadi suatu ketika misalkan contoh saya punya alumni ada 3.000 orang di Manado misalkan gitu. Sampai saya buka cabang bisnis di Manado, saya tinggal japri mereka, saya punya kontak mereka. Saya punya data mereka gitu, karena mereka alumni saya kan gitu kan. Betul. Jadi ketika saya kontak mereka misalkan, Pak Ronald selamat pagi, saya lagi di Manado, ketemuan yuk, saya japri gitu aja. Ya, tentunya orang akan respect karena mereka alumni saya, mereka murid saya, mereka pernah belajar dengan saya dan mereka something dari saya gitu kan. Saya ajak ketemuan, tentunya mereka jauh lebih percaya dibandingkan diajak ketemuan orang yang tidak dikenal. Betul. Ya, nah dari situlah akhirnya kenapa saya bikin seminar keliling Indonesia, itu saya mulai untuk membangun breakthrough bisnis saya lagi. Jadi saya pengen punya bisnis se Indonesia, tapi saya tidak datang langsung menawarkan bisnis, tapi datang untuk cari relasi dulu. Datang untuk membangun nama brand dulu. Nah, ini kan namanya personal branding gitu ya, kan diajarkan tentang personal branding. Jadi yang saya lakukan adalah personal branding dulu. Jadi bagaimana membuat banyak orang tahu tentang siapa saya, tahu sepak terjang saya, tahu ilmu yang saya bagikan. Udah, setelah itu saya mau ajak bisnis apapun, ayo gitu loh. Dahsyat. Salut saya. Pak Didik, hari ini saya pengen ngebahas sama Pak Didik tentang breakthrough terbaru Pak Didik, yaitu berhasil menurunkan 20 kg dalam 5 bulan. Sesuatu yang kedengarannya mustahil banget gitu ya. Nggak pakai olahraga lagi katanya, tapi sungguh-sungguh terjadi. Tanpa olahraga, true. Ya, saya nggak boleh janji demi Tuhan terlalu berlebihan gitu kan, tetapi saya berani jamin bahwa saya tidak olahraga. Jadi ceritanya begini, Pak. Waktu dulu sebelum pandemi, sebelum saya adakan seminar keliling Indonesia, saya setiap hari 1 jam fitness. Oke. Berat badan saya sangat lupa ya. Jadi waktu itu berat badan saya sekitar 75, 76, 77 lah. Pokoknya 78 ke bawah lah gitu ya. Oke. Fitness jadi lah badan gitu kan. Nah, terus kemudian saya keliling Indonesia. Nah, pada saat saya keliling Indonesia itu, bayangin, saya hari ini seminar, besok workshop, besok jalan, kemudian seminar lagi, workshop, jalan, seminar, workshop, jalan, terus begitu terus gitu kan. Saya keliling Indonesia mulai dari Bandung, Lampung, Bengkulu, Padang, Aceh, Medan, kemudian Jambi, Pekanbaru, kemudian Palembang. Seluruh Indonesia saya datang bawa mobil. Oke. Ya, saya keliling Indonesia bawa mobil loh. Ya, jadi mobil saya itu pernah keliling Indonesia. Saya bawa driver 4. Ya, 5 sama saya. Ya, kenapa? Tahu nggak, dari Solo sampai ke Aceh sampai balik lagi cuma 6.500 km saya jalan darat, bukan naik pesawat gitu loh. Kita tuh benar-benar nyusurin yang namanya jalur Sumatera, lewat jalur timur, jalur barat itu saya lewat semua. Jadi saya tahu persis lah jalan-jalannya itu, tahu persis Indonesia seperti apa, sampai ke Manado saya tahu persis. Nah, dari situ saya
kehilangan waktu untuk nge-gym. Yang biasanya saya jam 6 sampai jam 7 saya nge-gym. Okay. Nah, kemudian karena keliling Indonesia saya nggak punya waktu untuk nge-gym. Terus kemudian tahu sendiri, begitu sampai ke Padang, ada masakan Padang yang enak banget, di Bengkulu ada makanan enak banget, di Aceh makanan enak-enak, di Medan duriannya enak, di Palembang semua. Setiap datang ke satu kota saya itu kan ketemu teman-teman. Iya. Nah, teman-teman itu bawaannya pengennya apa? Makan. Didi gitu kan, aduh Pak Didi sebelum pulang makan dulu deh tempatku ini, tak masakin begini-begini Pak, masakin ini, wes macam-macam, ini khasnya sini lah, ini paling enak, saya makan spesial buat Pak Didi, ini spesial Pak Didi nggak boleh nolak. Lah setiap kota saya selalu ketemu dengan orang-orang yang merasa dapat sesuatu dari seminar saya, kemudian mereka, aduh Pak Didi sekali-sekali lah, mumpung di Bengkulu ini pokoknya saya masak spesial, mau nggak dimakan bagaimana? Mau dimakan, aduh saya lagi diet, wah ya sudahlah nggak enak, cuma sekali. Nah besok di sana sekali lagi, besok di mana sekali lagi gitu. Akhirnya olahraga kurang, asupan kalori luar biasa. Wah, akhirnya apa yang terjadi? 1 tahun saya jalan dari Sabang sampai Merauke, tepat 1 tahun, Dari 1 Januari 2019 saya ending 28 Desember 2019 saya berhenti di Merauke. Jadi tepat 1 tahun keliling Indonesia tanpa pulang. Bisa kebayang nggak? Pak Heru, saya setahun nggak pulang ke rumah. Truly amazing. Memang breakthrough luar biasa. Bawa mobil loh itu bawa mobil. Jadi mobil naik kapal, kita pesawat, pokoknya sampai di Makassar mobil lagi, kemudian ke Banjarmasin, ke Balikpapan, ke Pontianak, saya bawa mobil semua. Ya, sampai akhirnya ke Manado sana. Yang saya tidak bisa bawa mobil hanya ke Sorong, Jayapura, sama Merauke karena nggak memungkinkan karena jalan belum tembus di sana. Jadi kalau saya bilang bahwa Pak Didi itu pekerja keras itu understatement ya. Memang tangguh luar biasa adalah kata-kata yang lebih tepat ya. Kalau mau menyerah saya bilang menyerah dari dulu. Tetapi karena sebuah impian yang kuat dan saya pantang untuk mengatakan gagal, pantang untuk mengatakan berhenti. Kenapa? Karena saya belajar dari guru saya. Ya, Pak Tung juga berjuang. Dan akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Saya bilang, I will be there. Pak Tung bilang begitu. Ya sudah, saya ikutin. Pak Tung punya Rolls Royce gitu kan. I will be there. Saya bilang, saya akan punya juga. Gitu kan. Punya rumah pinggir danau. Oke, I will be there. Saya mau di sana juga. Gitu loh. Udah pokoknya Pak Tung ngomong apa tuh saya juga setiap Pak Tung live, bikin seminar apapun, ngomong apapun, saya cuma katakan dalam hati. Pokoknya saya harus dapetin tuh ya. Yang didapetin guru saya harus dapetin lebih banyak, lebih besar, lebih luar biasa. Udah itu udah janji saya. Ya, makanya saya tuh hormat sekali dengan Pak Tung. Apapun yang disampaikan beliau, apapun yang disampaikan, pokoknya saya cuma dalam hati saya katakan gitu kan. Pokoknya saya lakukan itu. Saya tinggal, tapi saya belajar bukan hanya belajar dari hasilnya saja, tapi yang saya detail, saya korek biasanya adalah apa yang dilakukan. Kok bisa begitu sih gitu loh. Nah, jadi latar belakangnya, jadi saya nggak pernah ngiri terhadap hasilnya, tapi ngiri terhadap prosesnya. Oh Pak Tung ngapain? Oh bikin seminar begini, bisa. Pak Tung bikin, bisa. Pak Tung bikin, bisa. Pak Tung bikin, pokoknya udah bisa sikat, udah gitu doang. Ini luar biasa, ngiri sama prosesnya. Tapi saya pengen nanya, itu tuh akhirnya dari hasil pergaulan di traktir di mana-mana, berat maksimum tuh berapa Pak Dede? 118. 118 kilo. Oh, itu belum. Akhir 2019 masih 110-an. Oke. Terus kemudian ditambah pandemi. Komplit. Lagi COVID, kemudian kita nggak kemana-mana, kita jalan di rumah saja. Waktu itu saya di Palangkaraya, ya di Palangkaraya. Jadi kalau di Solo kan saya punya tempat fitness. Nah kemudian saya waktu itu lagi tengokin mama di Palangkaraya gitu kan, kangen. Terakhir seminar itu sama Pak Tung di Surabaya. Terus kemudian saya terbang ke Palangkaraya, sampai Palangkaraya pikirnya cuma 3 hari 4 hari berangkat seminar lagi ke Balikpapan. Rencana saya begitu. Terus begitu sampai ke sana lockdown, udah mampus deh gitu kan. Jadi akhirnya kita 6 bulan di sana gitu kan. Jadi udah nganggur, nggak punya, saya rumah lama nggak saya tempatin kan, artinya ya sekedar rumah begitu ya, nggak punya alat apapun. Ya sudahlah, akhirnya saya seminar di sana, saya kegiatan di sana, terus kemudian beradaptasi di sana selama 6 bulan, terus kemudian badan tambah bengkak lagi. Kenapa? Karena kan
Karena kan dokter Tirta mengatakan, pokoknya COVID itu kuncinya makan, 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 makan.